Saudara yang kasih, haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini. Ya, hari ini merupakan bulan Agustus ya, masuk dalam bulan Agustus ini adalah merupakan peringatan hari kemerdekaan negara dan bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu, kita bersama-sama kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita selalu. Haleluya, agar negara kita, bangsa kita selalu dilawat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berkumpul bersama berdoa bagi bangsa kami. Haleluya. Ku datang Tuhan. Berkumpul bersama. Haleluya. Ku datang Tuhan, berkumpul bersama, berdoa bagi bangsa kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan Indonesia. Kami perlu belas kasih-Mu. Pulihkan sekarang Tuhan, ampuni bangsa kami, biar negeriku penuh kemuliaan-Mu. Ku datang Tuhan, berkumpul bersama, berdoa bagi bangsa kami. Lawatlah Tuhan Indonesia. Kami perlu belas kasih-Mu. Pulihkan sekarang Tuhan, ampuni bangsa kami, biar negeriku penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, penuhi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, penuhi kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Sekali lagi kita katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, berkumpul bersama, berdoa bagi bangsa kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan Indonesia. Kami perlu
memberikan keselamatan selain hanya nama Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu kami mau tinggikan Engkau. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Yesuslah Tuhan, saudara. Haleluya. Tetap berdiri, saudara ya. Masih semangat, masih pagi. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Panggil dia. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Sekali lagi panggil dia lebih lagi. Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus. Yesuslah. Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa dimahkotai. Dimahkotai kebenaran. Amin. Dimahkotai keadilan. Haleluya. Darahnya hancurkan semua musuhku, yang membebasku, yang berkuasa. Yesuslah Tuhan. Mari panggil dia bersama-sama. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesus. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa dimahkotai. Dimahkotai kebenaran. Amin. Dimahkotai keadilan. Haleluya. Darahnya hancurkan semua musuhku, yang membebasku, yang berkuasa. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, saudara masih kuat berdiri untuk Tuhan. Amin. Nyalakan apimu. Haleluya. Kalau kita sudah terbebas dari perbudakan belenggu, dari musuh-musuh kita yang di luar sana, tetapi di dalam Tuhan kita juga dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Amin. Haleluya. Nyalakan apimu. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terlepas. Haleluya. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo, oh yo, oh yo.
kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Nyalakan asamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya saudara. Saya percaya, haleluya saudara, saya percaya bahwa kita semua sudah dimerdekakan oleh dosa, belenggu-belenggu dosa. Amin. Kita naikkan pujian ini ya. Kita agak naikkan nadanya ya. Oke. Mengalir kuasamu, haleluya. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo oh oh yo oh yo oh oh yo, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo oh oh yo, keajaiban terjadi. Haleluya. Sekali lagi, jiwa bebas terbang. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah-langkah berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo oh oh yo, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo oh oh yo, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa buat negara bangsa kami. Kami rindu agar bangsa kami dipulihkan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau memulihkan gereja-Mu, memulihkan umat-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Saat umat-Mu bersatu, tersungkur dalam hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa
Bisa berdiri saudara. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Dipulihkan, dipulihkan. Jemaat sendiri katakan, Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan bersama-sama katakan. Pulihkan sekarang. Sekali lagi dipulihkan. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Pulihkan sekarang. Pulihkan sekarang negeri kami bersama-sama. Pulihkan sekarang negeri kami. Pulihkan sekarang Indonesia. Pulihkan sekarang Indonesia. Kami rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan. Bahkan kami rindu umat-Mu di tempat ini juga dilawat oleh Tuhan. Dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Dibebaskan dari segala keterikatan-keterikatan duniawi. Keterikatan-keterikatan belenggu dosa yang membelenggu. Sehingga membuat umat-Mu, haleluya, tidak bisa maju di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus segala ikatan-ikatan kuasa dosa dilepaskan, dibebaskan. Haleluya. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Kau masuk dalam hati kami melalui firman-Mu. Lawatlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat pada pagi hari melalui firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru, menjadikan semangat yang baru, yang menjadikan hidup kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari kami semakin menyala api Roh Kudus kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mungkin roh kami, api kami mulai padam, Engkau nyalakan kembali pada saat ini Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, membakar setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita. Ya. Karena anugerahnya kita ada hari ini. Amin. Oleh karena anugerahnya kita bisa memuji menyembah Dia. Bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat perikopnya, yaitu judul daripada khotbah ini yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi kita tahu bahwa kehidupan hari semakin hari akan ada perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu
musim-musim yang kita lalui, ya. Barusan kita, ya, berapa tahun yang lalu kita menghadapi yang namanya COVID, ya. Dampak dari COVID kita rasakan hari ini. Ya. Jadi belum juga itu ada lagi yang namanya musim El Nino, ya. Sekarang ini kita lihat keadaan suhu panas yang luar biasa yang membuat orang batuk, pilek, ya. Musim, ya. Jadi musim-musim itu yang terus ada, ya. Goncangan-goncangan yang terus ada dalam setiap kehidupan, ya. Jadi naik turun, hati ini terus bisa nyut, bisa turun, ya, kehidupan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita percaya kepada Yesus, karena Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Amin. Dia tetap Allah kita. Karena itu beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Karena Dia raja di atas segala raja. Tetapi kerajaan dunia, apa yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan dan perubahan. Akan mengalami goncangan dan goncangan. Tidak akan yang kekal. Apapun yang kita miliki tidak akan kekal. Semuanya akan membawa perubahan dan perubahan. Ya. Kalau dulu kita masih anak-anak, ya, namanya anak-anak itu tidak mengerti, ya kan? Goncang nggak goncang, orang tua goncang nggak ngerti. Yang penting pada waktu dia sekolah, dia hanya minta uang buat sangu, gitu ya. Tapi setelah dewasa, tahu bagaimana memberi anak waktu sekolah, ya kan? Dia berjerih payah untuk anak-anaknya. Tapi kalau anak nggak mengerti, karena masih anak-anak. Karena goncangan ini membawa pendewasaan. Kalau kita tidak mengerti dengan keadaan-keadaan ini, ya, kita akan tertekan terus kehidupan ini. Tetapi bersyukur kepada Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu mari kita lihat Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya memperkatakan firman Tuhan, ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ya. Jadi kalau saya melihat dengan adanya, ya, kita bersyukur kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi kerajaan-kerajaan dunia akan tergoncangkan. Ya. Karena itu kita tetap tidak tergoncangkan, karena itu kita bersyukur. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Yang terpenting Tuhan katakan, jangan menolak Dia, jangan menolak Yesus Tuhan. Amin. Buka hati kita, buka hidup kita. Kita datang ke tempat ini melalui firman-Nya supaya Tuhan ini terus kita semakin hari semakin mengerti, mengetahui, mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Karena kalau tidak benar,
kita tidak tahu kehidupan bahwa semuanya akan mengalami tergoncangan. Saya melihat itu seperti ini, bahwa hidup ini semakin hari Tuhan itu menampi kita, ya. Menamper. Ya. Jadi kalau orang dulu itu ya kan ditampi, batu dilempar, ya kan. Tapi yang beras, nah, jadi gandum berasnya, gabahnya itu di dalam, tapi yang sekam dilepas, ya, dikeluarkan. Nah, jadi goncangan-goncangan ini saya melihat ini membawa iman kita, kalau tidak semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar, kita akan berubah. Kita akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Gak punya uang susah, punya uang yang bingung, ya. Nanti goncangan-goncangan itu akan terjadi. Jadi karena itu apa? Jangan menolak Tuhan. Hari-hari ini buka, jangan keraskan hatimu, jangan tengkar-tengkuk, buka hati pikiran kita lebar-lebar untuk Tuhan. Amin. Jadi buka, janganlah kamu menolak Dia yang berfirman hari-hari ini. Apa? Tujuannya hanya mencari Tuhan. Tujuannya hanya mencari Yesus. Jadi tujuannya tidak ada yang lain, yang utama ketemu Tuhan. Kita datang ibadah di tempat ini, kita karena mencari Tuhan. Amin. Jadi bukan rutinitas. Jadi Anda datang bukan karena hari Minggu, tapi karena datang karena kepingin ketemu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi jangan menolak Dia. Hari-hari ini buka lebar-lebar untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan penampian, perubahan, keadaan terus mengalami. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Kita sudah merasakan bagaimana kita bisa melewati, puji Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kita bisa melewati COVID, ya. Itu puji Tuhan. Tapi dampaknya masih terasa hari ini. Ya. Belum lagi ke depan seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita masih di dalam Tuhan, tetap setia, bersyukur. Amin. Ya. Banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Semakin hari semakin bukan baik, semakin hari semakin jahat. Tapi saya melihat orang-orang yang ya susah datang sama Tuhan, senang datang sama Tuhan. Saya melihat kehidupannya ada perubahan yang baik. Jadi kita bersyukur, karena itu jangan menolak Dia. Nah, karena itu kenali bagaimana untuk menerima kerajaan Tuhan itu. Ya. Jadi Anda harus tahu kerajaan Allah itu yang bagaimana. Kita sudah tahu doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di bumi seperti di surga, kerajaan Allah turun dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, ya kan, dalam keluargamu. Saya yakin akan ada damai sejahtera di tempat itu. Amin. Di bumi seperti di surga. Saya yakin hari-hari ini diperlukan oleh semua orang. Orang kaya atau orang miskin, semuanya butuh damai sejahtera. Karena goncangan itu membuat orang kehilangan damai sejahtera. Karena yang terpenting itu damai sejahtera. Betul apa enggak? Kalau orang meskipun ia punya uang, tapi hatinya itu sekarang hari-hari ini banyak yang stres. Ya, sampai makan pun ya, kadang-kadang orang stres itu suka makan, saudara. Yang penting makan. Makannya itu nggak terasa, enak apa nggak tahu makannya. Yang penting masuk terus gitu. Makan orang stres itu kadang-kadang bisa gemuk juga ya, karena makan terus, ya kan. Makannya sampai lupa. Rasanya bagaimana dia nggak tahu. Karena itu apa? Mengenal Sang Raja. Ibrani 12 ayat 24 katakan begini. Ibrani 12 ya, kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 24.
dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya. Jadi darah Yesus lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita menerima kerajaan Allah. Jadi karena kita iman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, berkorban di atas kayu salib, kita berhak kerajaan Allah turun atas kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman percaya kepada Yesus, kita berhak menerima kerajaan Allah. Pada waktu kita bertobat, mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis oleh air dan kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita layak untuk menerima kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Semua orang yang percaya, tidak orang tertentu, tetapi kepada setiap orang yang percaya Yesus, itu perbuatan Allah. Karena itu kita bersyukur, karena perbuatan Allah kita menerima kerajaan Allah, supaya kita tidak tergoncangkan. Dunia mengalami perubahan, tetapi Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Anda berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Karena itu Anda berhak menerima kuasa Tuhan. Anda berhak menerima kasih Tuhan. Karena saudara adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi bersyukur. Anda menerima damai sejahtera yang tidak Anda beli dengan uang. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera hanya didapat dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena ini perbuatan Allah, bukan perbuatan saudara. Anda hanya percaya kepada Yesus, terima Yesus, percaya, dan Anda menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Itu Anda berhak menerima kerajaannya, damai sejahtera. Amin. Jadi apa? Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada apa? Karena lewat salib ada pengampunan dosa. Karena itu jangan ingat masa lalu, jangan ingat masa, tapi ingat ke depan. Lihat Yesus yang sudah mati untuk saudara. Amin. Lihat Yesus, salib Kristus. Karena salib Kristus itu kekuatan orang percaya. Tetapi orang yang binasa, itu semuanya nggak ada artinya. Alasan Yesus yang sudah mati nggak ada gunanya. Yesus yang disalib nggak ada gunanya. Tetapi Yesus yang disalib bagi orang percaya, itu kekuatan saudara dan saya. Amin. Karena lewat salib itu ada kekuatan Tuhan. Ada aliran-aliran kekuatan Tuhan. Jadi Ibrani, kenali siapa Raja. Pada waktu Anda menerima Yesus yang mati untuk saudara lewat pengampunan dosa. Karena lewat percaya Yesus, semua dosa sudah dihapus. Dan kerajaan Allah turun atas saudara. Amin. Jadi lewat pengampunan. Jadi Anda ini sudah diampuni. Ada orang percaya karena Yesus yang sudah mati untuk saudara. Bukan hanya mati, tapi firman Tuhan katakan, dia bangkit dan hidup, dia tidak mati lagi, dia ada bersama saudara dan saya. Amin. Jadi kenali dia, kasih dia, karena dia perantara. Tanpa Yesus tidak ada kerajaan Allah, tapi kerajaan dunia. Yang ada kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia hari semakin jahat. Semakin hari tidak tahu itu saudara, teman, enggak. Yang penting aku dapat sesuatu yang menguntungkan. Itu sudah segalanya bagi dia. Tetapi kerajaan Allah beda. Ya. Jadi kerajaan Allah, jadi lewat Yesus. Tanpa percaya Yesus tidak ada kerajaan Allah. Karena itu kalau Anda menerima anugerah ini, Anda menerima Yesus,
berarti Anda menerima kerajaan Allah. Amin. Kalau Anda merasa menerima, Anda percaya Yesus adalah Tuhan saudara, Yesus adalah Raja saudara, maka karena Dia Raja, maka ada kerajaan itu, maka Dia ada pemerintahan. Karena Dia Raja, harus dimuliakan. Amin. Karena Yesus adalah Raja, muliakan Yesus. Amin. Tinggikan Yesus karena Dia Raja di atas segala raja. Ya, jadi Yohanes 7 ayat 39 katakan begini. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita datang ke tempat ini hanya ada satu tujuan, memuliakan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Damai sejahtera itu akan turun, Roh Kudus akan mengurapi saudara. Haleluya. Jadi pengurapan itulah yang memampukan saudara untuk tidak tergoncangkan. Saya melihat Yesus pada waktu Yesus ada di dalam kapal bersama murid-muridnya. Ada topan yang pertama gak ada topan, gak ada badai, tetapi gak tahu dalam perjalanan, dalam pertengahan itu ada badai. Semua murid-muridnya goncang melihat angin badai yang keras itu di dalam kapal itu. Air mulai masuk, mau tenggelam. Tapi saya melihat kerajaan Allah, saya melihat Yesus. Yesus hanya tidur di dalam kapal itu. Murid-murid goncang. Tapi Yesus tidur. Mengapa goncangan itu? Ya, tapi Yesus bisa tidur. Karena Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Jadi Dia katakan begini, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Jangan ada simpan takut dalam hatimu. Percaya kepada Yesus Tuhan Allahmu. Pada waktu murid-muridnya memanggil Yesus, Dia katakan, Guru, mengapa kamu tidur? Kamu tidak tahu apa yang terjadi ini. Ini ada angin badai yang siap menenggelamkan kapal kita. Kita bisa mati saat ini. Tapi Yesus katakan, hai orang yang takut, tidak percayakah kamu akan aku? Sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Kan itu firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya dengan perkataanku, akan firmanku, maka dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada damai sejahtera, meskipun ada goncangan. Selama kau masih di dalam Yesus, kau tetap percaya, tetap melihat matamu tertuju kepada salib Kristus, maka hatimu ada damai sejahtera. Amin. Tetapi kalau engkau melihat goncangan, semakin hari semakin lemah tubuhmu, semakin kurus. Amin. Semakin imunmu semakin turun. Karena itu untuk imunmu supaya tetap naik, lihat matamu tertuju kepada Yesus hari-hari ini. Amin. Jangan melihat apa yang terjadi. Jadi segala sesuatu akan terjadi. Akan terjadi goncangan. Karena firman Tuhan katakan, aku berjanji bahwa akan terjadi di bumi dan di atas bumi. Akan terjadi goncangan. Jadi ini bukan perkataan basa-basi. Ini firman pasti terjadi. Saya bukan menakuti, tapi Anda meresponi untuk hal itu.
Karena itu aku tidak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Apa? Mulai percaya firman Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan. Karena imanmu tumbuh pada waktu mendengar firman Tuhan. Imanmu tumbuh, percayamu tumbuh karena waktu kau mendengar firman Tuhan. Jadi apa? Pada waktu Yesus dimulakan, Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu kekuatan saudara. Jadi kekuatan orang percaya di dalam Yesus itu butuh kekuatan. Segala sesuatu tergoncang di luar. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, maka ada kekuatan yang terus mengalir dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan selama di dunia ini. Amin. Terus jalan terus bersama Tuhan, setia di dalam Tuhan. Amin. Terus cari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Justru keadaan semakin hari mengalami perubahan, goncangan. Jangan tinggalkan Tuhan. Meskipun engkau mengalami diberkati Tuhan secara luar biasa, segala kecukupan itu jangan menjadikan itu Tuhan. Itu hanya alat. Tidak menjadikan untuk keselamatan. Tetapi Dia yang hidup, itulah keselamatan saudara dan saya. Amin. Meskipun kau susah, semakin dekat sama Tuhan. Percaya Dia, muliakan Dia. Jadi pada waktu masalah ada sesuatu yang mengoncangkan, bukan masalah itu di atas kita. Masalah itu harus di bawah kaki kita. Tapi Tuhan yang ada di atas kita. Amin. Jadi di atas kepala kita ini harus ada Yesus. Firman Tuhan. Tapi goncangan yang mengoncangkan masalah kita itu harus ada di bawah. Dengan iman, aku injak di dalam Yesus Kristus. Tapi Yesus Tuhanku adalah Rajaku. Aku harus tunduk kepada Dia. Amin. Jadi kenali Raja itu, yaitu lewat firman-Nya. Ya. Jadi tanpa firman kita tidak mengenal Yesus. Justru karena firman itu kita mengenal Yesus. Amin. Ya. Jadi kenali Sang Raja itu. Sang Raja itu tanpa Yesus tidak ada kerajaan Allah. Tapi dengan Yesus ada kehadiran Tuhan. Amin. Kalau kita di sini merasakan damai sejahtera, tapi setelah kita di rumah, di luar, ya kita mendengar, karena itu apa? Puji Tuhan, sembah Dia. Kalau pada waktu kita datang ke tempat ini, pada waktu kita memuji, menyembah Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh, perkatakan dengan iman. Amin. Rindukan Yesus. Jadi di sini jangan hanya tutup mulut, bibir, diam. Mari sama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya, jadi karena apa? Pada waktu Raja kita dipuji, waktu Tuhan dipuji, maka kerajaan Allah itu turun. Ini yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan datang ini karena kerajaan Allah itu yang kita butuhkan. Kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita yang kita butuhkan. Ya, karena Dia yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Gak ada yang bisa menolong saudara saya. Anak pun gak bisa. Saya di COVID, ya kan. Pada waktu kena COVID di rumah sakit, anak jauh dengan kita. Gak bisa. Untungnya saya puji Tuhan sama istri saya satu kamar. Kalau bapak kepala sendirian. Ya, ya kan. Jadi gak ada lagi. Dan saya tahu berarti saat-saat yang genting saat itu hanya butuh Tuhan. Gak ada lagi. Butuh kerajaan Allah. Apa caranya? Sembah Dia, puji Dia, muliakan Yesus. Amin. Anda datang ke tempat ini bukan untuk Dia, tapi Anda yakin dan percaya memuliakan Yesus, menyembah Yesus, mempertinggikan Yesus. Bukan masalah saudara, bukan ditunjuk-tunjukkan masa saudara, tetapi tinggikan Yesus. Pada waktu Yesus dipermuliakan, maka firman Tuhan katakan Roh Kudus hadir di tempat itu. Kalau Roh Kudus hadir, kerajaan Allah datang,
maka saya yakin kekuatan itu terus mengalir dalam hidup saudara untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi itu mengenal sang raja. Kedua, mendengar sang raja. Jadi setelah mengenal, menerima, mengetahui, oh ini kerajaan Allah seperti ini. Terus kita mendengar. Jadi raja kita adalah siapa? Yesus Kristus. Mendengar sang raja, karena ada raja kita itu memerintah. Ya. Ibrani 12 ayat 25. Ibrani 12 ayat 25 dikatakan begini. Ibrani 12 ayat 25. Ya. Firman Tuhan katakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi jangan menolak Dia yang berfirman. Apa? Mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar itu perlu merendah. Jadi orang yang mendengar itu belum merendah. Ada orang itu begini, ya, waktu pertemuan, sini ngomong belum selesai, sini ngomong, gitu. Jadi tidak ada ketemunya gitu. Jadi kalau dia berbicara, kita mendengar. Amin. Tugas kita mendengar. Karena itu firman Tuhan kata, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Anda mendengar aja. Jangan tanggapi dulu. Dengar, nanti Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Amin. Bukan bagian saudara. Imani saja. Jadi mendengar. Jadi perlu mendengar. Jadi perlu mendengar firman Tuhan. Karena Dia raja yang memerintah itu lewat firman-Nya. Karena itu Roma 14 ayat 17 katakan begini. Roma 14 ayat 17 katakan begini. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kehadirannya itu apa? Bukan soal makan dan minum, bukan soal lahiriah, tapi soal batiniah. Kebutuhan batin ini perlu damai sejahtera. Amin. Jadi segala sesuatu akan goncang, tetapi orang yang percaya Yesus itu perlu damai sejahtera. Dan inilah yang dibutuhkan. Karena itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Apa? Firman Tuhan harus dimengerti, ditangkap, diresponi, didoakan, ditegakkan. Artinya kebenaran yang ada dalam rumah tangga, misalnya setiap orang, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Orang mengasihi itu pengorbanan. Kasihlah istrimu seperti mengasihi dirimu. Hai istri-istri, tunduklah. Ini kebenaran ini harus ditegakkan. Sebagai seorang istri, tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Amin. Itu tegakkan. Jadi kerajaan Allah bukan hal makan minum, tapi soal kebenaran. Tegakkan kebenaran, maka akan ada damai sejahtera. Setelah damai sejahtera turun, saya yakin ada sukacita. Betul enggak? Tapi kalau semua kebenaran tidak ditegakkan, tidak akan tumbuh damai sejahtera, tidak akan tumbuh sukacita. Jadi kebenaran ini harus ditegakkan, ditaati. Kalau kita menyadari Yesus itu Raja, kita harus memerintah, harus taat akan firman Tuhan. Kita harus taat akan kebenaran,
tegakkan kebenaran itu, tegakkan firman Tuhan itu, maka Anda akan tumbuh damai sejahtera, maka akan ada sukacita. Amin. Jadi kerajaan Allah itu tegakkan kebenaran, tegakkan firman Tuhan. Lakukan aja, percaya firman Tuhan aja. Jalani aja firman itu. Meskipun keadaan suka nggak suka, jalani. Lakukan karena firman Tuhan. Lakukan karena Tuhan. Saya yakin maka akan damai sejahtera dan akan ada sukacita. Ya. Jadi raja kita itu memerintah, kebenarannya ditegakkan. Jadi kalau kita ini warga kerajaan Allah, harus tegakkan kebenaran. Amin. Ya. Jadi tegakkan kebenaran. Dan yang ketiga, menghormati sang raja. Setelah mengenal raja, oh kerajaan Allah seperti itu. Karena itu kami datang ke tempat ini beribadah, harus memuliakan Yesus, bukan memuliakan masalah. Ya. Tapi kedua, mendengar firman, taati firman. Amin. Ketiga, menghormati sang raja. Dia datang, Ibrani 12 ayat 28 katakan begini. Ibrani 12 ayat 28 katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Anda menerima Yesus, Anda datang ke tempat ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena Anda menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena Anda menerima Yesus, Anda ibadah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi Anda datang, mengapa saya harus beribadah? Karena saya harus mengucap syukur, karena saya percaya kepada Yesus. Amin. Karena itu saya harus beribadah. Karena saya beribadah, karena saya bersyukur kepada Tuhan. Karena perbuatannya di atas kayu salib, saya diampuni dosanya. Amin. Amin. Jadi dengan apa yang berkenan? Dengan yang berkenan. Dengan yang berkenan itu dengan iman. Anda datang dengan ini, Anda harus dengan iman. Iman itu tidak kelihatan, tapi Anda harapkan. Yang kita lihat, yang hadir di tempat ini, yang tidak kelihatan, itu yang Anda harapkan. Siapa? Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan Matius 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, aku hadir di tengah-tengah kamu. Firman Tuhan katakan 2-3 orang. Ini sudah ada orang berapa, ya kan? Lebih dari 50. 2-3 orang berkumpul karena namaku. 2-3 orang berkumpul karena nama Yesus. Aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus katakan begitu. Kita percaya firman Tuhan. Dengan iman kita berkenan di hadapan Dia. Tanpa iman tidak berkenan. Jadi Anda datang karena iman. Aku datang karena aku percaya Yesus ada di tengah-tengah persekutuan ini. Amin. Karena aku mengharapkan Yesus. Jadi ibadah itu mengharapkan Yesus karena iman. Jadi beribadah dengan iman, yang berkenan dengan iman. Jadi kalau Anda hanya sekedar datang tanpa iman, firman Tuhan katakan tidak berkenan. Hanya karena iman. Saya yakin orang yang beriman, percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Pasti orang yang percaya itu akan hormat, akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Gak sampai ngelantruk di tempat ini. Pasti dia semangat memuji Tuhan. Dia meresponi, ada rasa haus, ada rasa lapar, seperti makan minum. Artinya kebutuhan manusia roh Anda. Amin.
Jadi kita secara lahir butuh makan minum, tetapi secara batinnya kita perlu makan minum, yaitu butuh hadirat Allah, butuh minum, butuh firman Tuhan memenuhi batin saudara. Itu kebutuhan. Hanya dengan iman, percaya bahwa kita bersekutu, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi, maka ungkapan syukur itu menghormati Sang Raja, hormati kehadiran kita, hormati Raja kita dengan memuliakan namanya, dan hormati dengar Dia, responi Dia, dan lakukan itu firman. Maka saya yakin kerajaan Allah itu yang di dalam saudara, Anda tidak akan tergoncangkan. Amin. Dunia boleh berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Amin. Karena itu datang ini harus dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, jadi Ibrani 10:25 katakan, Ibrani 10:25. Ibrani 10:25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari semakin ada goncangan. Tuhan katakan jangan jauh dari ibadah. Semakin hari semakin banyak bersekutu. Bukan kegiatan, tetapi dengan iman persekutuan kita mencari Yesus. Amin. Apa artinya bersekutu tanpa iman? Tapi bersekutu dengan iman. Kita ada rasa haus, lapar. Saya yakin orang yang lapar, haus, mencari Tuhan, sungguh-sungguh pasti ketemu Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Segala sesuatu akan terjadi. Yesus 2000 tahun yang lalu datang untuk menyelamatkan. Tetapi Yesus akan datang lagi menjadi hakim, skala hakim di muka bumi ini. Itulah Yesus, Raja saudara dan saya. Amin. Jadi Raja saudara, Anda kenal Yesus, tapi Anda tidak menegakkan kebenaran itu, maka tidak akan damai sejahtera, tidak akan tumbuh, tidak akan ada sukacita di dalam Tuhan. Yang kita butuhkan ibadah karena kehadirat Tuhan. Yang kita butuhkan ibadah perlu firman Tuhan, bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah kebutuhan lahir roh Anda. Amin. Batin saudara. Karena itu Tuhan katakan, jangan lepaskan ibadah. Gunakan waktu kita hari-hari ini untuk ibadah. Utamakan untuk mencari Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Karena masa-masa ini kita lihat, semakin terjadi goncangan, itu tanda-tanda akhir zaman. Kita persiapkan hidup kita. Kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi yang terutama yang utama itu Tuhan. Amin. Amin. Jadi Dia datang untuk menjadi hakim. Kita hidup, ini kesempatan untuk semakin hari menumbuhkan iman kita. Waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ini kesempatan. Karena itu jangan lupakan untuk ibadah, mencari Tuhan bersama-sama kita semua. Amin. Saling menasihati, saling menguatkan, bukan untuk meruntuhkan. Amin. Saling menguatkan. Untuk tujuan apa? Kita berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita selama-lamanya. Kita hanya di dunia hanya lahiriah, sifatnya sementara. Tetapi Yesus Tuhan bersama Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Itu yang dibutuhkan kita. Amin. Kekal selama-lamanya. Dan itu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau tidak akan tergoncangkan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin.
kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, menguasai udara, hidup Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Glory Jesus. Sembah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Raja kita. Katakan, aku bersyukur Tuhan kalau aku menerima Yesus. Oh, tinggikan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, ralamasangkaralamase. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Raja kami. Katakan dengan iman. Oh, haleluya. Katakan, Dia ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, aku ada di tengah-tengah kamu. Oh, ralamase. Oh, sembah. Tinggikan Yesus. Oh, ralamasangkaralamase. Oh, ralamalamalamasa. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur. Oh, ralamalama. Oh, ralamasangkaralamase. Kiaralamase. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Kau Raja kami. Kau kemuliaan kami. Kau kebesaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami memperoleh kerajaan Allah. Ini bukan karena perbuatan kami, tetapi perbuatan-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami bersyukur. Dalam setiap kami yang hadir, umat-Mu, kami semua, kerajaan-Mu yang terus memenuhi kami Tuhan. Dunia akan bergoncang, tetapi Engkau tidak bergoncang. Kau sertai kami. Kau sertai kehidupan kami, rumah tangga kami. Biar dalam rumah tangga kami ada kerajaan Allah, ada kebenaran Allah, ada sukacita Allah yang hadir di dalam rumah tangga kami. Dimanapun juga kami berada, kerajaan Allah hadir. Baik di mobil, baik di pekerjaan, baik di mana-mana pun juga, kerajaan Allah turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, pengurapan Allah turun memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi, karena ada Yesus Tuhanku yang hidup, Raja kami yang hidup, yang menguasai kami semua, mengurapi kami, menolong, menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan.